yang telah saudara Alvino. Nah, tentunya dalam hal ini yang banyak dikritisi oleh Pak Wayan itu terutama tentang teknis penulisan saudara ya, Alvino. Kita tunggu nanti beberapa masukan dan juga hal-hal yang perlu ditanyakan. Anda harus siap menjawab. Tadi Pak Wayan, berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Redisal Monantun, MM, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Ihsan Zakir sebagai Ketua Panitia Ketua Penguji. Yang saya hormati Pak Ihsan, Pak Wayan Ratnata, Pak Imam, dan Pak Mahsus sebagai pembimbing. Saudara Alvino Andina Rahman, ya, Pak. Betul ya. Hari ini Anda sudah sampai puncaknya, selamat. Dan mau tidak mau, siap tidak siap, Anda harus siap kami uji. Dalam ujian ini, kami penguji tidak mencari kesalahan, apalagi menjatuhkan Anda, tapi kami ingin mencari kesamaan dan mungkin memperbaiki atau merevisi apa yang masih kurang dalam skripsi ini, dalam hasil tulisan Anda. Ya, Anda sudah siap ya? Kertas dengan ballpoint-nya sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama saya, Anda sehat ya? Sehat ya? Pertanyaan pertama saya, apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini? Yang membuat saya tertarik dalam penelitian ini ingin sebenarnya lebih ke arah melihat lingkungan sekitar dulu sih, Pak. Kurang jelas. Melihat dari lingkungan sekitar rumah, apa yang bisa untuk dijadikan bahan penelitian dan didapat bahwa ya dari itu, Pak, kuat penerangan dari lingkungan sekitar. Belum, apa yang menarik? Masa cuma kuat penerangan toh? Gitu. Di sekitar rumah Anda gelap gitu. Ini lokasi sekitar rumah Anda. Ya, Pak. Ya. Oh, berarti Anda tinggal di RT 1 RT 3 RW 1. Iya. Betul. Ya, Pak. Oke, nanti ada kaitannya dengan metodologi ya, tenang aja. Berarti Anda tinggal di daerah situ ya? Ya. Terus apa yang Anda temukan di daerah situ yang berkaitan dengan intensitas cahaya? Berdasarkan hasil survei, jadi pada saat survei pertama, Pak, sebelum dilakukan yang penelitian lebih lanjut. Stop dulu, saya potong. Jangan pakai survei dulu, nanti survei ada pertanyaan lebih lanjut. Jangan kaitkan dengan survei dulu. Apa yang Anda temukan? Misalnya di sana gelap, banyak maling gitu. Karena intensitasnya rendah. Itu maksud saya. Jangan survei dulu. Apa yang Anda temukan di sana? Sampai Anda kok tertarik untuk meneliti ini gitu. Apa? Ayo dong, jangan stagnan, Mas. Ayo, Mas.
Misalnya intensitas rumah di daerah sana itu tinggi, jadi anaknya rajin belajar, dapat SMA negeri semua dengan ranking yang tinggi gitu. Temukan nggak itu? Ya, Pak. Enggak. Terus yang kamu temukan apa? Dari 11 rumah yang diteliti, ingin mengetahui perbedaannya aja sih Pak, buat penerangan rumah yang 3.500 dan 4.400 volt ampere itu otomatis rumah dengan daya listrik yang lebih besar gitu Pak. Jadi apakah ada perbedaan antara rumah yang 450 watt dan 900 1.300 dengan rumah yang lebih besar Pak? Oke. Kamu cuma mendapatkan itu ya. Ada nggak di latar belakang masalahnya yang kamu omong tadi? Ada nggak? Karena penelitian itu menurut Prof. Yitno itu harus dimulai dari masalah gitu. Ada nggak? Belum ada. Oke. Hah? Ada. Ada? Belum. Oke. Kita sambung ke survei. Anda sudah melakukan survei awal kan? Ya. Ya kan? Sudah melakukan survei awal. Ya, terus apa tujuan survei itu? Buat mengetahui apakah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, Pak. Tahu nggak survei? Survei tujuannya untuk apa? Observasi. Iya, betul. Untuk mendapatkan gambaran umum dari objek penelitian yang akan kamu teliti. Gitu. Apa gambaran umumnya? Dari rumah yang jadi waktu observasi itu, jadi saya itu penelitiannya cuma di 4 rumah warga, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, dan Nggak apa-apa, namanya survei. dibatasi di ruang tamu, dan pada saat itu Yang kamu dapat apa soal intensitas penerangan dari hasil survei itu yang kamu dapat apa? masih belum memenuhi standar intensitas penerangan, Pak, di ruang tamu. Kenapa kamu berani ngomong itu? Karena saya sudah melakukan pengukuran. Kamu udah tahu standar SNI berapa? Standar SNI. Ya. Udah tahu. Berapa intensitas penerangannya di ruang tamu? Standar 150. Ada di mana tuh deskripsi kamu? Ada di halaman 16, Pak, di tabel tingkat pencahayaan rata-rata. Oke, nanti kita bicarakan per halaman ya. Oke. Nah, dari hasil survei itu yang kamu dapat apa? Ayo dong, tinggal ngomong kok masa susah, Om Dino, Alvino. Jangan lama-lama, nanti biar ujiannya cepat. Hasil pengukurannya masih belum sesuai dengan standar itu, Pak. Masih di bawah. Itu ya? Ya. Ya. Walaupun kamu belum mengukur secara dimensi karena ya kalau secara teori mengukur intensitas cahaya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Tahu nggak berapa hal? Luas ruangan, tinggi ruangan. Ya, betul. Jenis lampu, warna ruangan, Pak, warna cat, warna plafon. Cuman 4, banyak amat.
Cuma 4. Maaf Pak, luas ruangan. Iya. Pertama, apa? Luas ruangan. Luas, ukuran itu namanya. Ya. Yang kedua, Di ruangan. itu ukuran udah masuk. Dimensi. Yang kedua, Warna tadi udah dengan Pak Wayan, Dokter Wayan udah tuh. warna ruangan Pak. Warna ruangan, kecerahan. Yang ketiga, Jenis lampu. ya sumber cahaya namanya. Tuh, yang keempat, terpenuhi nggak itu? Yang keempat Pak, fungsi ruangan. Enggak, bukan. Nanti ketemu bimbingan aja ya. Ya. Nanti ketemu revisi. Oke. Kita lihat halaman 1, halaman 1 itu dibuka itunya, apanya kamu, naskahnya. Ya. Yuk, naskahnya, cepat. Halaman berapa Pak? Naskah kamu dibuka semuanya. Dipindahin ke sini. Oke. Ya, di-share, betul. Yang terbaru ya, yang dipakai skripsi ya, jangan beda. Oke, dibesarin, diperbesar. Dibesarin, diperbesar. Udah? Belum Pak. Belum. Malah kecil itu. Mana Wi? Cepet Wi. Ya, udah Pak. Halaman Di saya belum. apa? Udah multi kan? Itu udah di multi belum itu? Wi. Kamu jadi host. Wah, habis waktunya nih. Udah. Mohon maaf Pak. Apakah sudah muncul? Sudah, oke. Diperbesar aja. Diperbesar. Full layar, full screen. Full screen keluarnya gambar kamu. Ini udah Slideshow. Tutup. 65% tuh. Plusnya itu ya. 65%. Oke, bagi 2 aja nggak apa-apa dah. Di spread aja. Kayak tadi. Yang penting kelihatan halamannya. Jangan lama-lama dong. Mestinya kamu minta bantuan teman, Alvino, temenmu jadi operatornya. Gitu. Mana teman kamu yang lain? di luar ruangan Pak. Mereka harus jadi operator. Oke, kita lihat dari halaman cover. Cover. Naik ke atas.
Ya, Pak. Naikin. Kasihan kamu kerja sendiri. Oke, itu analisis, harusnya analisa ya. Karena kamu menganalisis lebih dari satu, kalau analisis itu hanya satu. Oke, terus halaman 2. Itu harusnya lembar persetujuan ujian skripsi. Ditandatangani oleh 2 dosen pembimbing. Jadi tidak ada nih ya. Ya, Oke. taruh Pak. Ini kemana ini? Jangan-jangan belum ditandatangan lagi. Pak, ada. Ada. Dimasukkan ke sini. Ya. Ini lembar persetujuan ujian skripsi itu. Oke. Lihat abstrak, halaman abstrak. Sudah, Pak. Ya, itu sudah dibahas sama Pak Dr. Wayan. Abstrak itu tadi 1 spasi. Baik, Pak. Ya, terus isinya 4 alinea. Alinea pertama tujuan, alinea kedua metodologi, alinea ketiga hasil, alinea keempat kesimpulan. Kamu hanya 3 alinea nih. Turunin ke bawah lagi. Ya. Ini 3 alinea yang tidak ada kesimpulannya. Kata kunci, cari kata kunci yang sesuai, yang banyak dipergunakan. Ya. Kata kunci ini cari yang sesuai dan yang banyak dipergunakan. Ya, jangan pakai 2, udah kuat penerangan rumah. 1 aja, namanya juga kata kunci kan. Oke. Lanjut lagi. Kata pengantar. Ini jadi koreksi per halaman nih saya. Oh. Kata pengantar. Ya, naik lagi. Naik, Pak. Ini kata turun ke bawah. Ya. Pak Masus kan sebagai koordinator sekaligus sebagai dosen pembimbing. Jadi jangan pakai 2 kali. Baik, Pak. Oke. Udah. Terus kita lihat di daftar isinya. Itu nanti banyak berubah itu, karena nanti di daftar isi di bab 4 itu akan berubah banyak. Terus ada 2 identifikasi masalah di bab 1 dengan identifikasi masalah di bab 3. Itu apa bedanya? Mungkin yang di bab 3 harus diganti, bukan identifikasi. Lihat dong, Mas, diturunin. Ini kan ada nih. Ini bab 3 lagi ada identifikasi lagi. Kan? Ada kan? Nah, itu mungkin yang diganti tuh. Ya. Nah, hasil penelitian bab 4-nya turun lagi ke bawah. Nah, itu nanti tabelisasi aja. Tabelisasi aja, nggak usah disebutin. Rumah kos Pak Ahmad Bahtiar. Nanti kalau Pak Ahmad baca, lah rumah gua nggak begini. Gimana sih si Alfi, diklaim kamu nanti. Tabelisasi aja. Ya. Nanti diklaim rumah gua nggak begini, salah dia ngambil data. Nggak jadi sarjana kamu. Tuh. Termasuk nanti di bab 5. Bab 5 itu kamu poinnya hanya kesimpulan dan saran. Iya. Tambahkan lagi implikasi. Baik, Pak. Oke. Kita mulai di bab 1. Halaman 1. Ya. Ini semua tulisan orang ini, saya yakin. Bukan tulisan kamu. Makanya saran saya pakai aplikasi untuk mencegah plagiatisme. Kalau kamu punya aplikasi yang cocok dengan kamu, pakai. Saya nggak harus.
Tapi kalau mau pakai Mendeley. Ini semua coba lihat. Kamu baca alinea kedua. Ruang dengan sistem pencahayaan. Coba baca alinea kedua. Oh, dia naik. Nih. Ruang dengan sistem. Oh, coba. Ruang dengan pencahayaan yang baik akan membantu manusia mengerjakan pekerjaan dan membuat manusia merasa nyaman mengerjakannya. Oh, itu tulisan orang atau tulisan kamu? Hasil dari orang apa hasil dari kamu? Wah, kalau saya klik punya orang, kamu tanggung jawab. Karena ini berlanjut sampai ke bawah. Gitu. Ini untung kamu pakai ada lam ini. Untung kamu pakai ini. Alinea ini juga. Nih. Pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan ruangan. Itu kalimat ciptaan kamu apa ciptaan orang? Mohon maaf, yang mana Pak? Alinea 1, nggak usah jauh-jauh. Bab 1 pendahuluan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor penting. Oh, diganti lagi. Alinea 1. Stop itu. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, maaf. Nih, pencahayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan ruang. Itu bukan kalimat kamu itu. Iya, Pak. Iya. Kasih sumbernya. Oke? Oke. Terus lanjut lagi. Halaman 2. Dalam hal ini, alinea 2-nya. Nah, dalam hal ini, tuh. Pentingnya penerangan atau kuat penerangan? Kuat penerangan, Pak. Oke. Yang sesuai dengan standar pada penelitian relevan sebelumnya oleh Siti. Nih, tuh. Kamu boleh ambil ini untuk menguatkan latar belakang kamu, boleh. Boleh. Tapi dikaitkan dengan fokus permasalahan skripsi kamu, penelitian kamu. Gitu. Kecuali kamu melanjutkan penelitiannya dari saudari Siti Satkia ini. Itu. Oke ya. Terus ada lagi. Terdapat fenomena adanya keluhan subjektif. Ini apa maksudnya nih? Terdapat masih di alinea ini. Terdapat fenomena adanya keluhan-keluhan subjektif. Baca nggak? Iya. Itu apa maksudnya? Apa? Mata belekan, punggung pegel gitu. Masih bahasa yang punya si Siti Satkia ini, Pak. Makanya kamu mau meneruskan penelitian dia, paham? Kamu jangan main templok begitu aja. Pak. Untung belum diekspos. Kalau sudah diekspos, diklaim ayo. Tuh. Jadi sebenarnya kamu bisa ambil dari survei kamu. Itu permasalahan itu, nggak perlu dari Siti Satkia ini. Survei itu kan mendapatkan gambaran awal dari latar belakang masalah. Tuh, oke, kita lanjut lagi. Halaman 3, kita lanjut halaman 3. Nah, ini nih. Standar intensitas penerangan SNI 6197 tahun 2011. Isinya cuma tabel yang di halaman 43 itu.
Kalau yang hasil survei, apa yang saya survei sama penelitiannya beda rumah, Pak. Yang saya tanya standarnya ini. Ini standarnya ini satu buku. Nah ini yang 6197 satu bab sendiri. Kalau perlu itu ditaruh di lampiran. Kalau kamu mau memperingkas, bikin tabelisasinya. Itu. Baik, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan saya, latar belakang masalah Anda belum mateng, belum fokus. Jadi nanti dicari lagi. Cari lagi apa latar belakang masalahnya. Boleh lewat Siti Satkia, boleh, nggak ada yang larang. Boleh lewat hasil survei kamu. Kalau perlu kamu balik lagi survei. Itu malah lebih baik. Itu. Oke, ya. Ini bab 1. Nanti ini sudah coba lihat poin 1.4 perumusan masalah. Oke. Kenapa ada 2 masalah di sini? Yang pertama untuk bagaimana mengetahui yang standar itu, Pak. Yang kedua yang jadi kapasitas yang lebih besar ini, makanya standar apakah lebih baik dibandingkan dengan yang listrik yang lebih kecil, Pak? Kalau kamu mau merumuskan masalah, kamu harus punya asumsi dulu. Gitu. Yang nomor 1, kenapa ini jadi perumusan masalah? Bagaimana kuat penerangan rumah di RT berdasarkan standar? Asumsi kamu di sana belum penerapan standar dalam kuat penerangan. Itu asumsi kamu. Boleh. Nah, kalau yang nomor 2, apakah rumah dengan kapasitas daya listrik lebih besar memiliki kuat intensitas? Itu asumsinya bagaimana? Jadi membuat rumusan itu harus berdasarkan asumsi supaya ada jawabannya, begitu Mas Alvino. Ya. Jadi kalau nggak perlu, kalau perlu tulis. Nah, karena di sini ditulis, jadi saya pertanyakan. Gitu loh, Mas. Ya. Oke, bab 2. Bab 2 itu kajian teoritis dan kerangka berpikir, judulnya, bukan tinjauan pustaka. Judulnya dirubah ya yang atas. Oh iya, Pak. Kajian teoritis dan kerangka berpikir. Tuh. Bukan tinjauan pustaka, berarti ini kerangka berpikir nih yang 21 nih. Tuh. Itu juga nih, teori ya, teori ini karena bab 2 nih. Kuat penerangan baik yang tinggi, rendah maupun menyilaukan berpengaruh terhadap kelelahan mata maupun ketegangan saraf, ya. Ini kalimat kamu apa kalimat siapa nih? Kalimat. Hah? Ayo. Saya udah klik ini, saya udah dapat. Ya, ini punya orang. Harus pakai sumber. Ya, baik, Pak. Harus pakai sumber. Makanya pakai Mendeley. Oh, kamu diklaim sama yang punya nanti. Bahaya. Oke. Lanjut lagi, halaman 6. Nah, terkait dengan standarisasi, nih berdasarkan SNI 6119/2011 nih, ya. Nah, ini sebagai tolak ukurnya.
Jadi nanti kalau lampiran pertama harus ini isinya. Lampiran pertama harus ini, standar. Tuh, bukan foto-foto yang nggak penting. Baik. Foto-foto nggak penting itu. Ya, Alvino. Ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi halaman 16. Oke. Stabilisasinya cuma segini. Sebentar, Pak. Yang baku ada, yang baku. Yang berdasarkan SNI. Biasanya Ini luas rumah berapa ini? Ukuran rumah berapa? Tipe berapa? Sementara penelitian kamu tipe berapa? Tuh. Kurang. Terus ini dot-dot merah ini apa ini? Artinya apa? Ada dot-dot merah ini. Kalian makan. Tapi kurang paham juga, Pak. Layak digunakan. Tapi ini hanya satu tipe. Yang ada ini. Dan dimensinya, makanya tolong nanti dibuat tabelisasi standar 6197 2011. Kan deskripsinya ada sebelum ini nih. Di sini ada deskripsi kamu itu ada deskripsinya. Nah, itu ditabelkan. Itu dibuat jadi tabel. Tuh. Oke, sekarang lihat nih. Halaman 17, sebelahnya lagi. Nah, gambar 2.3. Tadi Pak Dr. Wayan sudah tanya. Ini kan menentukan titik. Ya kan? Nih gambar ini nih. 2.3. Nih. Gimana, paham nggak? Ya, paham, Pak. Dot merah ini apanya? Titik merah ini apanya? Titik pengukurannya. Sumber cahayanya di mana? Di gambar nggak ada, Pak. Terus kamu mengukur apa kalau nggak ada sumber cahayanya? Ya, Pak. Yang penting sumber cahayanya dulu ditentukan, baru titik pengukuran. Nah, itu syarat keempat itu. Oke ya, nanti diperbaiki ya. Ini, Pak. Oke. Terus 18. Halaman 18. Ya, sob. Penelitian yang relevan tadi mana tuh? Penelitian yang relevan. Banyak sekali. Cukup 3. Oke, Pak. Cukup 3. Kebanyakan kamu itu sampai E. Iya. Coba kamu lihat sampai apa tuh? E, benar. F malah. 6, Pak. Iya, malah pakai bawa-bawa keluarga saya lagi tuh. Mau ke dompet. Jangan dong dibawa keluarga saya. Harga itu. Iya. Jangan dibawa-bawa keluarga saya. Pak. 3 aja, Pak. 3 saja cukup. Yang penting dari penelitian yang relevan itu adalah satu, relevansinya dengan skripsi kamu, dengan penelitian kamu. Yang kedua, kontribusinya, sumbangsinya dengan skripsi kamu. Itu supaya kamu tidak dibilang plagiat. Itu. Oh, ini sama kok judulnya, tapi beda.
dia menggunakan pendekatan ini, kamu mendekatan pendekatan ini. Objeknya pun beda. Nggak apa-apa. Itu. Oke ya, nanti itu diperbaiki sampai ke kerangka berpikir, halaman 23 tuh. Nggak pakai nih dua alinea nih. Nggak pakai. Salah nih. Nanti bikin lagi yang bagus dengan kalimat yang bagus. Kamu hitukan dulu definisi kerangka berpikir itu apa. Kerangka berpikir itu definisinya urut-urutan cara berpikir Anda. Tuh. Secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi mulai dari bagaimana Anda menemukan masalah, sampai Anda menyusun teori untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Nah, hasil itu yang diuji. Itu kerangka berpikir. Ya. Dan itu tidak boleh lepas dari judul. Harus konsisten dengan judul. Pusing ya? Pusing ya begini. Padahal kamu udah baca-baca, dipikirnya udah benar semua ya. Ya kalau kita sih bukan mencari yang salah dari awal yang saya katakan, apalagi menjatuhkan kamu tidak. Tapi kita cari pemikiran yang sama, persepsi yang sama, yang tidak boleh jauh dari teori, dan kalau memang salah harus diperbaiki. Oke, metodologi. Sekarang metodologi. Pak Irzan, ajan terus ya Pak Irzan, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, ajan terus ya. Lanjut aja, lanjut. Oke, metodologi. Nih, kamu mesti jelasin nih, beda. Ya. Nanti ini berkaitan dengan populasi sampel. Terus metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Ngerti nggak? Ya Pak. Apa tuh? Hasil analisis Pak angka, lalu kesimpulannya Ada di buku panduan, kamu lupa itu. data berupa angka pengukuran yang dianalisis dan kesimpulannya menghasilkan gambaran objek yang diteliti, Pak. Iya, cuman susunan hasil penelitian kamu ribet. Saya bacanya aja males gitu. Tapi ya tetap harus saya baca. Oke, lanjut sekarang ke rancangan penelitian. Nah, kamu memulai dengan menemukan masalah atau menemukan objek? Jujur. Objek. Hah? Menentukan masalah, menemukan masalah, atau menentukan objek? Ayo, jujur. Di objeknya dulu, Pak. Kalau saya. Wah. Itu yang salah itu. Itu yang salah. Kalau objeknya dulu, rekayasanya pasti banyak. Tapi kalau masalahnya dulu yang Anda temukan, objeknya bisa mengikuti masalahnya. Dan mungkin tidak terjadi rekayasa. Itu yang salah. Padahal kan kamu udah ngomong tadi awal. Di rumah kamu gitu. Itu menemukan objek dulu. Menemukan masalah dulu. Kebetulan objeknya di lingkungan tempat tinggal saya. Gitu. Gimana? Garuk-garuk nggak gatel? Gimana? Apa yang kamu mau ngomong? Ayo. Apa yang kamu mau ngomong? Mau ngomong apa? Ayo cepat, saya tungguin. Kalau masalah yang diteliti itu kan pada saat observasi, Pak. Jadi kalau dari saya pribadi, memang kira-kira masalah yang diambil gambaran besarnya udah tahu gitu, Pak. Cuma ketika pengambilan data buat yang masuk ke bank 4 itu memang
karena udah tahu mau ngambil yang berdasarkan kapasitas daya listrik itu Pak, jadi saya survei lagi untuk menentukan objek yang mau diteliti, kurang lebih gitu Pak. Iya, berarti masalah dulu kan? Iya. Iya, berarti masa itu sesuai omongan kamu. Berarti masalah dulu kamu dapat, kebetulan objeknya ada di lingkungan tempat tinggal kamu, itu sekaligus dijadikan objek. Kenapa? Karena kalau metodologinya udah salah, yakin pasti yang diukur salah, hasilnya pun akan salah, kesimpulannya pun akan salah. Gitu. Jadi yang jujur yang pertama kamu temukan masalah kan? Ya. Nah, udah diperbaiki aja lah Mas. Perbaiki ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Lihat halaman sebelahnya. Oke, nah ini alur. Sampai bawah dong. Oke. Ada satu di bawah. Ya, berarti ya ini alur penelitian. Lihat diagram alurnya. Ini sebenarnya bukan flowchart, Mas. Diagram alur biasa aja. Gitu. Kamu mengada-ada nih kalau validasinya tidak tervalidasi, ya balik lagi ke atas harusnya. Itu apa ya? Kenapa dia tidak tervalidasi? Mulai lagi dari atas. Dan ini mulainya dari menemukan masalah. Iya kan? Dari rancangan ini kan? Ini kamu bikin dari rancangan kan? Ya enggak? Ini kenapa saya tanya? Karena ini tidak sesuai dengan rancangan. Gitu. Harusnya diagram alur itu sesuai dengan rancangan penelitian. Gitu. Nah, ini ada decision. Kalau dia tidak sesuai, harusnya dimulai dari awal lagi. Itu. Nanti bisa diperbaiki lah. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Halaman 26. Nah, ini yang jadi masalah tadi kan. Ini ada identifikasi, sementara di bab 1 tadi ada identifikasi juga. Jadi ini aja yang diganti nih. Ini yang diganti nih, jangan identifikasi. Atau sebut permasalahan pokok. Tuh. Atau permasalahan utama. Tuh. Ya. Oke, terus sebenarnya saya pengen supaya kamu membuat SOP tentang teknik pengukuran gitu, pengukuran kuat penerangan. Itu dimasukkan di lampiran boleh prosedurnya. Jadi skripsi kamu ini dipakai oleh orang banyak kalau dia mau mengukur intensitas kuat penerangan. Itu. Jadi tidak hanya terbatas di RT0, RT03, RW01, Kecamatan Beji, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Tarabaru. Tidak hanya itu. Tapi semua boleh, bisa. Hanya memang standarnya harus kamu buat. Itu, oke. Kita lanjut halaman 29. Halaman 29. Populasi dan sampling. Tuh. Populasinya apa di penelitian kamu?
wilayah RT 01 Pak. Seluruh warga RT 03 RW 01 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok. Beji Tanah Baru apa Beji? Tanah Baru Beji Depok. Nah, salah tuh, kurang tuh. Ya. Ya Pak. Nah, Beji Tanah Baru Depok. Itu populasi kan? Iya kan? Tahu kira-kira berapa kepala keluarga di situ atau berapa rumah? Nggak tahu Pak. Enggak tahu. Berapa RW? Kalau RW 5 kalau nggak salah Pak. Di lingkungan saya berapa RT Pak? Di RW 1. Ada 10 RT. 10 RT. Di RT 03 berapa kakak? Berapa rumah lah? Kira-kira aja lah, kira-kira. Mungkin sekitar 400 sampai 500 rumah ada. 400 sampai 400 rumah. 400 lah, ya 400. Nah, penelitian kamu ada berapa ini? Sampelnya ada berapa? Ada 11 Pak. 11. Nah, itu representatif enggak? Representatif enggak? Ayo. Enggak. Karena kalau yang dibilang representatif itu harusnya 60% ke atas. Itu representatif. Tapi itu bisa diakalin. Nah, teknik pengambilan samplingnya yang diakalin. Bukan direkayasa ya. Itu kamu klaster oke. Klaster berarti dikelompokin tuh. Dikelompokin berdasarkan wilayah, namanya klaster. Tuh. Tapi di skripsi kamu ada yang namanya 450 VA, 900 VA, 1300 VA. Itu berdasarkan apa tuh? Daya kan? Ya kan, berdasarkan daya. Nah, itu dibuat strata lagi. Jadi dari sampling, dari cluster sampling, terus kamu buat lagi strata sampling berdasarkan daya. Gitu. Tapi syaratnya harus 450 watt, 50 VA berapa? Yang deskripsi kamu nih. 450 VA. Ada berapa? Ada yang di rumah. Berapa? Ya, 3 rumah. 3 rumah ya. Yang 900 ada berapa? 3 rumah, Pak. Berapa? Ya, 3 rumah. 3. Yang 1300 ada berapa? 3 rumah. 3 rumah. Yang 2200 ada berapa? Oh, ini salah Pak. Sebenarnya harusnya 3.500. 3.500. Ini juga salah semua, mestinya VA. Iya, Pak. Nih ya, jangan. Itu tulisan kamu disalah-salahin. 1.300, 2.200, ini berapa? Yang 2.200 nggak ada. Berarti ini juga nggak ada dong. 4.200 nggak ada. Jadi lompat 2.200 nggak ada. 100, habis itu langsung 4.400 ada. Apa ini? Kos-kosan? Hotel? Kalau yang 4,5, 150 kosan, Pak. Jadi juga Enggak, yang 4.400 apa ini? rumah pribadi. Wih, rumahnya pejabat. Enggak juga, Pak. Oke, nanti itu
Kalau dia mau di strata, harus jumlahnya harus sama. Gitu, kecuali kondisi khusus misalnya 2.200 nggak ada, ya kosong, nggak apa-apa. 4.400 ada, tapi nggak seimbang, nggak usah dimasukin. Jadi stratanya sampai 1.300. Gitu. Baru aman punya kamu. Kalau ini mah nggak aman. Teknik sampling cluster pakainya nggak aman. Nggak mungkin nanti ditambahin tuh. Oke ya. Halaman pembahasan bab 4 halaman 32. Aduh. Saya capek ininya loh. Padahal isinya cuma 11 rumah. Tapi halamannya gile. Kamu tinggal buat secara statistik aja, Mas. Dibuat secara statistik. Itu. Oke, untuk identifikasi nggak masalah. Untuk identitas juga nggak masalah. Tapi dibuat secara statistik aja. Pakai diagram batang. Itu. Jadi enggak kamu bahas satu persatu rumahnya sampai 11 rumah. Kalau saya bilang sampelnya kurang, saya minta berapa? 400, separuhnya saja 200 rumah. Coba setebal apa skripsi kamu? Bayangin enggak? Jadi nanti disederhanakan aja cara penulisan hasil penelitian ya. Dibuat secara deskripsi statistik. Nah, kalau mau dinarasikan, pembahasannya yang dinarasikan. Pembahasannya dinarasikan, boleh. Tuh, kalau itu cuma 11, nggak apa-apa. Ya, ini saya udah tulis, nggak usah takut. Oke, hasil terakhir adalah bab 5. Bab 5, cari halaman 147. Coba itu bab 4. Bab 4 berapa halaman coba? Dari 32 sampai 146, berapa halaman tuh? 10, Pak. Hah? 100. 100? Itu 11 rumah tuh. Kalau saya minta 11 rumah lagi gimana? Bisa setebal apa kamu? Ya soalnya itu kan gimana ya Pak? Saya masukin data berdasarkan tiap ruangan, habis itu kan di pagi hari, siang hari, sama malam hari Pak. Enggak masalah. Tidak masalah kalau dibuat secara deskripsi statistik. Kamu mau buat per jam juga enggak masalah. Gitu. Enggak masalah. Itu untuk menyederhanakan. Nah yang tebel-tebel ini dikemanain nih yang banyak ini? Masukin lampiran. Untuk jelasnya hasil penelitian, lihat di lampiran sekian, halaman sekian. Supaya nggak kebuang. Tuh. Oke, kita lihat halaman bab terakhir. Nah, akhirnya kesimpulannya kemana-mana. Kesimpulannya tuh ambil aja dari pembahasan. Pembahasannya kemana-mana, kesimpulannya kemana-mana. Kalau memang harus ditabel nggak apa-apa. Kalau harus dideskripsikan, biasanya kesimpulan itu di poin deskripsikan. Tapi karena kamu membandingkan dengan standar ini. Itu. Jadi diambil dari hasil pembahasan bab 4. Tuh. Oke, lanjut lagi. Saran. Nah, kata-kata saran bagaimana yang paling enak? Coba kamu baca. Ini terakhir nih. Untuk mendapatkan penerangan yang sesuai dengan standar di DP 3201 BJ Depok, maka penulis menyarankan
Satu, dalam merancang sebuah ruangan rumah tinggal, selain jenis dan jumlah titik lampu yang telah ditentukan, perlu juga memperhatikan daya lampu yang digunakan, jenis warna cat dinding yang akan diaplikasikan pada ruangan. Mana? Caranya mana? Perlu juga diperhatikan. Lebih enak kalimat saran itu sebaiknya. Jadi di awal kalimat itu ada sebaiknya dalam merancang sebuah ruangan rumah tinggal selain jenis dan jumlah titik lampu yang telah ditentukan, perlu juga memperhatikan daya lampu yang dipergunakan, jenis warna cat dinding yang akan diaplikasikan pada ruangan. Ini syarat ini. Syarat yang tadi 4 itu. Jadi pakai kata sebaiknya gitu kan. Ini juga sebaiknya kenapa pakai rumah Pak Rusdi? Nanti kalau Pak Rusdi komplain gimana? Beberapa rumah jangan keluarin nama orang ini. Kalau dia komplain skripsi kamu ditolak, diklaim, lepas sarjana kamu. Jadi jangan pakai ini ya. Ini membuat orang bisa mengklaim balik Anda. Itu. Oke, yang ketiga, apa tuh? Kebutuhan cahaya. Penerangan perlu diperhatikan di setiap ruangan warga, mengingat pemanfaatan sumber daya matahari menjadi penting pada pagi hari dan siang hari untuk menciptakan ruang. Jadi pakai kata sebaiknya. Dan saran nomor 2 ini jangan digunakan. Jangan digunakan, ini identitas ini jangan dikeluarkan. Sebut aja, sebaiknya pada kondisi rumah khusus yang kami temukan, jangan dibilang rumah Pak Rudi Suartono. Kalau dia nggak setuju, dibacok kamu ntar. Orang rumah gua lagi direnovasi, diukur. Jangan ya. Ya, Pak. Oke. Terakhir, kamu bikin poin ketiganya adalah apa? Kalau biasanya Implikasi. jadi implikasi. Oke. Jadi tambahkan implikasinya ada skripsi kamu terhadap penelitian ini, terhadap orang yang di lingkungan yang kamu jadikan objek penelitian. Terus daftar pustakanya tolong dibuat alfabet. Ya? Alfabet enggak tuh? Enggak kan? Lampiran pertama harus tabelisasi standar. Lampiran kedua terserah, nanti saya bisa koreksi. Ya, udah dicatat semua ya? Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, saya akhiri? Saya kembalikan ke Pak Irzan. Saya ingin bertanya, jadi yang di bab 4 itu Yang mana? Yang mana? Yang bab 4, Pak. Oke. Kenapa? Yang dibuat secara statistik itu masih belum ada gambaran. Oke, nanti tanya ke saya atau nanti bisa tanya ke Pak Irzan. Itu bisa dibuat secara deskripsi statistik dengan tabel, dengan diagram batang. Itu nanti tinggal objek-objeknya apa saja. Itu. Ya, Pak. Nanti kita konsultasi, saya kasih contoh. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Cukup ya? Sudah dicatat semua ya? Soalnya di sini juga saya udah semua nih tuh, penuh. Ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Irzan sebagai ketua. Terima kasih Pak Irzan atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Redisal yang telah memberi masukan penulisan skripsi Alvino. Memang banyak sekali yang harus perlu direvisi ya. Baik, giliran saya sendiri
tentunya yang penting ya, Saudara Alvino ini, Anda kan mengaku mahasiswa elektro. Besaran listrik itu jangan digabung-gabung. Yang namanya kapasitas listrik beda dengan daya listrik. Mana daya semu, mana daya reaktif, nah, itu Anda harus paham itu. Daya reaktif itu apabila bebannya ada indukan, lilitan ya. Nah, begitu juga dalam penulisan yang lain banyak sekali. Nah, ini di sini bisa kita koreksi ya. Pertama yaitu tentang hampir sama juga dengan Pak Wayan, Pak Redisal. Dalam pembuatan abstrak itu satu spasi. Kemudian juga di sini ada lembar persembahan. Nanti aja lah, nggak usah dimasukkan. Ada di sini mungkin pacarnya kali mendengarkan keluh kesah gitu. Nggak etis, nanti aja. Kalau Anda udah revisi udah selesai, ya, mau tambahin apapun juga hak Anda ya, sampai tentang riwayat hidup Anda sendiri. Nah, begitu juga dalam penulisan daftar isi, mulai dari lembar pengesahan. Jadi dari judul dulu, judul lembar pengesahan sampai daftar lampiran. Spasinya dirapetin aja, satu spasi lah. Yang lain oke. Tadi juga saya sependapat untuk bab 4 hasil penelitian itu nanti dimasukkan ke lampiran juga boleh. 4.1.1. Anda melakukannya sampai berapa rumah tuh kan banyak tuh ya, ada 11 rumah ya. Nah, kemudian yang penting juga kalau masalah daya listrik yang diberikan oleh PLN itu Anda lihat aja 2 ampere, 4,5, 4 ampere, 900, ampere, 1300. Satuannya itu bukan watt, watt ampere. Ingat tuh, dayanya daya semu. Kenapa? Karena belum ada beban. Kalau ada beban, bebannya ada beban lilitan, ya itu harus diperhitungkan power faktornya, POSPI-nya. Nah, itu masukan dari Pak Wayan tuh, penting banget tuh. Anda ngakunya anak elektro, jadi harus tahu tentang besaran listrik. Masa kapasitas daya listrik, jangan digabung-gabung. Kapasitas listrik itu sendiri. Kapasitas satuannya apa? Farad. Kapasitas itu sama dengan muatan listrik dibagi tegangan listrik. Farad itu sama dengan kolom per volt. Muatan listrik, ampere detik. Nah, kuat arus kali waktu. Hati-hati. Jadi Anda kurang ini nih, kurang paham. Hampir semua tuh dalam penulisan wattnya itu dibuang udah. V aja, watt ampere. Nah, kemudian Pak Ihsan lihat masalah Anda melakukan penelitian populasi sampelnya juga Anda mengatakan menggunakan cluster random sampling ya. Iya, Pak. Tadi ditanya, masa satu RT aja Anda nggak tahu? Suratnya ada nggak nih? Surat penelitian Anda dari Pak RT harus minta bukti otentik itu. Benar nggak Anda melakukan penelitian? Dari RT-nya aja. Dari RT-nya aja. Ketua RT-nya minta surat keterangan bahwa Anda telah melakukan penelitian di 11 rumah warga. Nah, jadi mau pakai inisial juga boleh. Tadi Pak Itang katakan jangan ditulis namanya. Boleh, dalam penulisan itu Anda rahasiakan boleh. Tapi A itu siapa? A sampai 11 ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Diganti inisial aja. Terus kemudian Pak Wayan juga bagus tuh. Masukannya tentang lampunya yang dipakai apa? Pak Ihsan data di sini. Ada rata-rata banyak hasil surveinya melihat mereka udah rata-rata LED ya. Ada Philip, Hanok, Nikimu, SZMR, Jenny, Alesco, Philip LED Downlight, Inomaru, Premier. Nah, Philip LED Downlight ini yang terbaru nih. Contohnya tuh di ruangan kita tuh. Ruangan instalasi itu udah pakai Philip LED Downlight. Masuk ke dalam plafon. Udah pernah lihat? Lihat di ruangan yang baru tuh.
ruangan Pak Masus sebelahnya tuh ruangan sidang, nah, itu Philip LED downlight. Tapi nggak ada yang pakai lampu TL armatur gitu, TL nggak ada Pak. TL panjang kayak gini nggak ada, Nggak TL ada. bulat nggak ada. Jadi LED semua ya. Ya. Nah di sini tentunya Anda harus tahu juga LED Philip, Hanok, Ikimu itu karakteristiknya, speknya, lumennya beda. Kadang-kadang yang abal-abal itu harganya murah, tapi buat penerangannya beda dengan Philip. Nah ini hati-hati nih. Anda harusnya tahu spesifikasi lampu tersebut karena berhubungan dengan intensitas cahaya, lumen. Lumen itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya candle, lilin. Nah, itu diingat tuh. Nah kemudian untuk kuat penerangan. Pernah dengar rumus kuat penerangan? E sama dengan coba dicatat. E sama dengan I dibagi H pangkat 2 cos theta. Kira-kira maksudnya apa tuh? Pak bisa ulangi ya. E sama dengan I dibagi H pangkat 2 cos theta. Nah, jadi kuat penerangan satu ruang itu tergantung dari intensitas cahaya pada sumber cahaya buatan, satuannya lumen ya, dibagi H pangkat 2. H pangkat 2 itu ketinggian. Anda melakukan pengukuran kan, itu berhubungan dengan ketinggian. Kalau berhubungan dengan luas, panjang, dan lebar, itu hanya untuk berapa titik ruangan tersebut diperlukan. Seperti ruangan ini nih, ruangan dosen. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk apa? Agar kuat penerangan di ruangan tersebut semua merata. Nah, berarti itu yang kita hubungan sebenarnya penelitian Anda itu dengan ketinggian, ya, H. Cos theta, theta itu sudut. Sudut yang Anda lakukan menggunakan lux. Apakah dia tegak lurus? Apa dia mempunyai sudut 30 derajat, 45 derajat. Nah, ini rumusnya adalah dari metode Siemens. Nah, saya lihat Anda belum masukin. Nah, masukin nanti, cari ya. Metode Siemens. Lux itu sama dengan lumen per meter persegi. Nah, kalau posisi kuat penerangan yang optimal, itu dia biasanya posisinya pas tegak lurus dengan sumber cahaya. Kalau tegak lurus sudutnya berapa? Kira-kira theta. Biar maksimal. Wah, belum masuk 80. Tegak lurus. 45. 45 miring nggak? Tegak lurus. Ini sumber cahaya nih. Ini Pak Isan pas diletakkan itu bidang kerja Pak Isan yang ini kan meja. Tidak sumber cahaya. Tegak lurus. Dia berimpit. Berarti sudutnya berapa? Terus berapa? Kalau tetanya yang 90. Yang benar berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, jadi yang maksimal itu E sama dengan I per H pangkat 2. Nah, Anda belajar lagi nih. Nah, nih kadang-kadang dalam penulisan malu sama Pak Wayan. Pak Wayan itu teman Pak Isan juga itu. Bentar lagi juga mau pensiun. Pak Isan tahun depan udah pensiun nih Pak Wayan. Nah, jadi tolong Anda perhatikan. Nah, kemudian Anda melakukannya kan pagi, siang, dan malam. Contohnya, ingat, itu ada pengaruh dari pantulan kuat penerangan dari cahaya alami. Tahu? Bisa, tapi pasti jangan bilang kunang-kunang. Pasti itu matahari kan. Nah, itu Anda harus diperhitungkan. Lux itu bekerja itu. Anda kan melakukan nggak pada saat ruangan gelap kan? Ya. Ruangan gelap nggak? Pagi, siang, malam. Mungkin malam aja yang gelap kali ya. Oke. Tapi kalau pagi dan siang itu ada pantulan dari cahaya buatan alami. Nah, itu harus diperhitungkan. Mungkin Anda lupa. Ya. Oke. Jadi ini semuanya bukan rumah tinggal ya. Berarti ada rumah kos ya. Yang 450, Pak. Semuanya tuh. Yang 450 pemilik punya kos-kosan. Ya, kos-kosan. Terus kalau ditanya kos-kosan, mana ada ruangan tamunya, Ya, mana ada ruang ininya. Dia apa itu sendiri? Pending, itu dibuang.
udah dimasukin datanya Pak di ruang tamu. Nah, tadi Pak harusnya RT 03 cek lagi ya, tanya aja sama Pak RT. Pak RT 03 mas 400 kebanyakan. Tentu 400 bisa share. Iya, Pak. Paisan aja ketua RT rumah warga aja cuma 40. Ini kamu 400. Itu luas banget itu. Coba tanya lagi. Terakhir, ukuran ruang standar yang Anda pergunakan di halaman 16, Pak Isan setuju dengan Pak Itang. Harus ada kurang dari bukti otentik standar yang Anda peroleh. Ini ada yang aslinya loh. Jangan ketikan Anda sendiri. Punya, ada kan? Nah, kalau dulu termasuk lampiran gitu. Ini loh standar fungsi ruangan terhadap kuat cahaya yang diinginkan. Teras, ruangan tamu, ruang makan, kamar tidur. Tapi harus tahu juga, ini kriterianya untuk panjang lebar ruangan berapa. Mungkin rumah yang Anda teliti di lingkungan RT 03 RW 01 itu rumah sederhana semua. Ini komplek atau rumah biasa? Apalagi rumah biasa. Tergantung dong. Kalau dia duitnya banyak, mungkin lihat aja listriknya. Kalau 4.400 itu berapa ampere? Kalau 4.400 volt ampere berapa ampere? 20. Kenapa 20? Nah, cakep. Nah, itu kamu bisa jawab. Tadi Pak Itang juga nanyakan, kuat penerangan itu tergantung dari apa? Luas, dimensi luas, dan dimensi tinggi. Lalu cahaya warna yang dipergunakan, warna dinding, plafon juga pengaruh. Floor, plafon, dinding. Kemudian dari jenis lampunya. Cari itu. Nah, itu ada itu. Ada di kuil ada itu. Persyaratan umum instalasi listrik, ya. Nah, yang terakhir, ini yang menarik nih. Dalam kesimpulan, itu sebaiknya ya nggak usah pakai poin-poinnya lah. Poin 1, poin 2, poin 3. Langsung aja. Kesimpulannya apa? Artinya dari hasil penelitian Anda, ambil aja. Ini ada yang poin-poin penting aja. Nah, ternyata boleh dikatakan belum layak kuat penerangan yang dipergunakan pada rumah tinggal tersebut. Dengan alasan apa? Baru bla 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 bla. Nah, di sini nggak identik semakin besar daya listriknya dari PLN yang 4.400 volt ampere, dia semakin kuat penerangan yang dipakai udah standar, belum tentu juga. Kebetulan aja dia mampu kan, pasti rumahnya gedong nih, bagus nih. Lampunya aja biasanya lihat pakai Philips LED downlight. Nah, itu luar biasa tuh. Cahayanya tuh bagus lah, memang agak mahal. Lalu untuk saran 1, 2, 3, coba yang saran ketiga ini artinya kebutuhan cahaya pada penerangan alami perlu diperhatikan. Emang Anda waktu penelitian nggak diperhatikan atau gimana? Diperhatikan nggak waktu pakai luxmeter cahaya alami? Ibarat memakai nih luxmeter, tiba-tiba udah bergerak sendiri, padahal lampu belum nyala. Itu dihitung, nggak dihitung. Maksudnya saya pas ngukur itu yang kalau udah stabil angkanya. Apa itu? Kayak yang analog atau yang digital? Yang digital, Pak. Ya, itu kan nanti pada saat Anda mengukur, pada siang hari lah contohnya, lampu mati. Kan pasti masih ngelihat kan, masih ada cahaya kan. Itu berapa lux? Enggak itu, Pak. Bergerak. Enggak diukur maksudnya. Di posisi lampu. Itu harus ditentukan loh. Berarti ya, pengukuran Anda nggak memperhatikan dampak dari pantulan cahaya alami. Yang benar itu pakai luxmeter di ruangan gelap. Itu yang benar. Benar-benar posisi jarum, kalau analog itu ya, di zero. Nah, pada saat lampu nyala, naik. Pakai luxmeter. Ada itu sebenarnya pengukuran itu menggunakan ketinggian dan luas ruangan. Tadi di standar itu juga harus jelas itu. Luas ruangan yang standar itu berapa yang dipakai.
itu hati-hati. Apalagi rumah-rumah kampung, mana ada yang ukuran standar yang normal. Kamar ukurannya 3x4. Mungkin di rumah kampung itu 2x3, 1x2 mungkin bisa jadi. Ini yang Anda harus sekali lagi penelitian Anda bagus. Nah, tolong nanti untuk lebih sempurnanya perhatikan besaran-besaran listrik yang Anda pergunakan. Ya. Boleh juga tadi Mbak Sen katakan misalkan 900, tulis aja 4 ampere. Subsidinya 4 ampere. Nah, maka dikatakan tadi Pak Wayan satuannya bukan watt ampere. Begitu juga tegangan kerja. Anda coba rumus daya listrik. Nah, Anda jangan ragu-ragu. Aktif, reaktif, semu. Ada yang VI cos V, VI sin V, V kali I. Nah, ada lagi V kali V sama dengan I kali XC, omega C. Nah, itu tergantung induktif atau kapasitif. Kalau induktif berarti XC 2VF kali L 2VFL ya. Jadi Arduino mesti banyak ini. Jadi dalam penulisan harus konsisten. Jangan ditulis kapasitas daya listrik, itu ambigu itu. Jangan bingung orang. Daya listrik aja. Kapasitas listrik, energi listrik. Tadi Pak Wayan juga KWH itu tuh bukan buat mengukur apa, yakin aja. Orang banyak dijebak mengukur daya listrik, salah. Daya listrik adalah power elektrik. Nah, itu mengukur usaha listrik, mengukur energi listrik. Satuan yang paling rendah R, joule, dan terakhir kilowatt hour, kilowatt jam. Kalau ditanya 1 kilo kWh berapa joule? Tahu nggak? Joule itu sama dengan konversinya watt detik. Kira-kira berapa? Kalau di meteran listrik kan kWh ya. Beban listrik yang kita bayar itu ada waktu puncak, waktu puncak, tambah abonemen dan macam-macam. Nah, itu kilowatt hour. 1 kilowatt jam itu berapa joule? Joule itu watt detik. Bisa nggak itu? Berapa kira-kira? Jadi per 3.000. Iya, kilowatt jam berapa watt detik? Kira-kira gitu. Kilowatt ke watt, jam ke detik. Ini berapa? Tiga 3,6 kali 1 jam berapa detik? 3.600. 1 kilowatt berapa watt? 1000 kali 3.600 berapa? 3,6 kali 10 pangkat 5. Yang dikurangi. Nah, gitu. Jangan ragu-ragu. Jadi ternyata Anda harus banyak belajar nih. Ini penelitian Anda 2020. Ngapain aja kelamaan. Emang ini pacar Anda nampung keluh kesah itu gimana? Usaha dia. Usaha Pak. Oh, usaha. Nah, itu jangan hubungannya dengan akademik dong. Itu di luar akademik. Anda udah kerja atau usaha? Jualan. Online. Warung makan Indomie Pak. Nah, itu jangan dikaitkan dengan nggak etis. Dibuang itu. Pancongnya nggak dibawa Mas Pancong. Nah, Jualan pancong dia. tuh. Pak Masus pengen nyobain bulan panjang kan? Justru lewat. Kan kalau perbaikan mesti dibawa. Pancong itu. Pak Ikan juga Pak Wayan, dia punya kue pancong Pak, usaha kue pancong katanya Pak Wayan. Karena di Jakarta Pak Wayan itu belum lulus pada usaha. Iya, ini karena pengaruh kota besar nih Pak Wayan. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Masus, Pak Wayan, Pak Redisal yang telah menguji saudara Alvino Andina Rahman. Semoga skripsi yang dia buat ini kita minta untuk direvisi
diperbaiki, terutama besaran-besaran listrik. Nah, ini sangat vital ya, Pak Wayan ya. Nah, jadi tadi saya setuju sekali. Begitu juga dalam penulisan abstrak, satu paragraf ya, jangan terlampau ini. Nah, memang ujung-ujungnya nanti skripsinya ini agak tebal, Pak. Karena lampirannya hanya 11 rumah. Gimana kalau satu RT 400 rumah katanya tuh. Mungkin bisa 5 rim nanti dia. Baik, untuk sementara kita pending dulu. Alvino dikeluarkan dulu ke ininya oleh host. Keluar aja orangnya. Oh iya, Alvino keluar dulu keluar ruangan sidang. Nah, exitnya ya. Keluar aja orangnya. Iya, nggak usah ini ya. Wih. Waduh, ini oh iya, ada Pak Imam. Ya Allah, Pak Imam, saya maaf nih. Nggak apa-apa. Yang mau disampaikan Pak Imam. Enggak Pak, mungkin tadi aja Pak Irza nanti, tapi ini nanti di grup sidang ya, karena tadi memang makasih Pak Itang dan Pak dari Pak Wayan ya yang udah tadi memberikan masukan. Mungkin sama satu lagi, kalau misalnya tujuan yang kedua itu kayaknya tadi agak juga absurd ya, jadi misalnya tidak sebenarnya dia ingin memetakan ya, tapi kayaknya si Alvino tidak sampai untuk memetakan berapa lux ya terhadap dayanya ya, sehingga ada kata kunci bervariasi ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi variasi itu tergantung dayanya lagi, agak nggak ketemu nggak ketemu benang merahnya ya Pak Irzan. Jadi nanti kalau monggo, kalau itu akhirnya tujuan itu mau kita tarik saja, kalau Dewan Sidang sepakat ya, nanti yang tujuan kedua untuk mengetahui perbedaan lux terhadap daya ya, karena memang benang merahnya belum dapat kayaknya. Masalah dia buat itu Pak, yang poin kedua, apakah rumah dengan kapasitas daya listrik yang lebih besar memiliki intensitas kuat penerangan yang lebih baik dibandingkan gitu Pak, kapasitas listrik. Nah ini bahasanya masih rancu Pak Imam. Iya, makanya benang merahnya nggak ketemu Pak. Jadi kalau saya usul mungkin kapasitas itu parat itu. Iya, jadi apakah itu ditarik aja? Jadi sampai di lux aja. Satu aja Pak Imam ya. Ya siap Pak. Siap. Suruh penelitian ulang nih. Enggak Pak, kalau kita pembimbing support lah, yang terbaik. Ada yang masukkan? Jadi kalau dari saya memang mahasiswa ini punya usaha. Ini juga sulit sekali mendorong dia untuk menyelesaikan. Dia punya usaha warung kopi dan lumayan. Omsetnya lumayan Pak, berapa puluh juta Pak. Sama kue pancong Pak Imam. Kue pancong. Saya tadi bawa Pak, saya lagi nungguin nih. Satu hal yang besok revisinya Pak bawa. Awalnya Pak Rizal, skripsi ini tipis. Awalnya tipis, Mas, tipis. Kamu coba deskripsikan. Nah, tapi luar biasa dia mendeskripsikannya bisa. Ini kan kalau lihat kan dia punya bisa menceritakan. Tapi memang bedanya karena yang diceritakan itu mirip, jadi memang saya sepakat dengan Pak Rizal ditaruh di lampiran dari saya. Tapi awalnya skripsinya tipis, bab 4-nya tipis ya. Terakhir saya jadi banyak sekali ya. Ternyata memang dia mampu mendeskripsikan itu. Tapi itu satu positif tertentu lah ya yang bisa kita apresiasi. Awalnya tipis Pak, tapi dia bisa mendeskripsikan data. Tapi nggak apa-apa Pak ya, tipis. Yang penting lampirannya tebal Pak. Tapi karena ini udah jadi, saya sepakat ini dilampirkan saja. Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau memang kita sepakat lulus, ini mumpung belum lupa, saya udah ngirim link penilaian, diklik aja via HP Bapak Ibu, jadi nggak lupa langsung. Monggo Pak bisa. Iya, baik. Terima kasih dosen pembimbing pertama sekaligus Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas bimbingannya Pak Imam sebagai pembimbing kedua, lalu Pak Wayan yang berkenan untuk diganggu menguji mahasiswa kami di Prodi Teknik Elektro. Terima kasih banyak Pak Wayan. Kemudian Pak Itang, Pak Rizal. Pak Wayan belum diminta tanggapan. Oh iya, sebelumnya Pak Wayan, monggo
diberikan masukan, Pak, sebelum kita eksekusi? Karena anak di luar ruangan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Imam, Pak Rizal. Saya kira dengan Pak siapa ya, saya lagi Pak Imam ya. Nah ini ini sudah cukup bagus dalam arti kata proses pengujiannya. Kita kan dari sini kan bukan berarti menjatuhkan mahasiswa, dikatakan Pak Rizal barusan. Tujuan kita membantu mahasiswa untuk kedepannya kan alumni mahasiswa kita juga ya, ini kebaikan juga sama-sama. Jadi karena bagaimanapun juga di mahasiswa kami juga suka lemah dalam bidang penguasaan keilmuannya, sehingga sering ya hal-hal inilah perlu ditekankan, digodok lah pada mahasiswa kita, karena sering alumni dari pendidikan elektro kadang-kadang dianggap berbeda daripada lulusan dari politeknik gitu Pak. Murni Pak. Jadi kadang-kadang, nah di sini memang kita harus mempunyai keunggulan lah, keunggulan apa di bidang apanya, sehingga bisa memberikan suatu kontribusi kepada pendidikan di SMK ke depannya. Karena ini juga takutnya ini sekarang kan untuk masuk kepada dunia kerja di SMK itu kan diambil alih kepada orang-orang yang non big gitu ya. Jadi kasihan juga lah maksud kita. Sehingga disinilah nampaknya kita bantu mahasiswa bagaimana memberikan suatu masukan yang baik demi kebaikan kita bersama juga. Nah, nampaknya saudara Alvino barusan memang perlu ada perbaikan-perbaikan, mungkin biasa Pak, kalau mahasiswa baru menulis, baru kita paling masih gagap lah, masih banyak susu dan saya kira wajar. Ya, tinggal kalau udah sering nanti saya kira akan menemukan jati dirinya lah. Saya kira gitu. Saya kira gitu Pak, saya kira Alvino, saya kira ya bisa diluluskan lah, nggak apa-apa. Setelah ada perbaikan sedikit-sedikit lah. Makasih banyak Pak, Pak Ihsan, Pak Iman, Pak Rizal, sama Pak. Terima kasih Pak Dr. Iwayan yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi atas nama Alvino Andina. Mungkin dari Pak Redisa ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Pak Rizal mungkin masih di mute Pak, di mute. Oh iya Pak. Ini Evo Pak. Sudah. Dengar Pak? Oh baik. Sudah Pak. Dengar ya. Oke. Pada prinsipnya untuk kami mahasiswa bisa dinyatakan lulus, tetapi harus memenuhi semua hasil dari ujian. Jadi hasil ujian ini ada beberapa revisi yang harus dilakukan, beberapa perbaikan yang harus dilakukan, dan jika sudah itu terpenuhi semua, nah, baru bisa dinyatakan lulus. Begitu mungkin Pak Irsan ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Redisa yang telah berikan masukan. Tentunya yang diinginkan adalah penyempurnaan untuk penulisan ya, dan beberapa masukan dari Pak Ikam memang banyak sekali demi ini nama baik dosen pembimbing. Kan nanti ditanya, dosen pembimbingnya siapa? Pak Imam, wah Pak Imam katanya. Pak Maksus, wah Pak Maksus, kan nggak enak. Kalau Pak Ihsan sudah biasa Pak Wayan. Banyak juga salahnya soalnya. Baik, terima kasih. Kalau gitu kita sepakat ya bahwa nanti kita panggil anaknya untuk bisa kita eksekusi. Kita tunggu Pak ya, bentar Pak. Ya. Mau tanya Pak Rizal, bentar Pak. Iya Pak. Kalau nilainya saya kirim kemana Pak? Di itu kan sudah ada link Pak. Sudah saya jawab Pak. Sudah saya jawab via WA. Itu link. Oke. Makasih ya. Ya, makasih Pak Wayan. Saya ambil ya. Saya ke bawah Pak nyiapin yang yang Bapak. Ya udah. Nanti saya tinggal sampein aja karena ya, silakan Vino duduk rapi. Coba dirapiin dulu.
Ya, oke. Lihat di ini kamera laptop. Nah, baik, pada siang hari ini kita sama-sama telah melaksanakan ujian skripsi atas nama Alvino Andina Rahman. Tentunya hasil dari keputusan Dewan Penguji ada dari penguji ahli Fakultas Teknik Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Iwayan Ratnata, STMPD, kemudian Pak Redisal, Pak Irsan, Pak Imam, dan Pak Masus. Nah, setelah rapat Dewan Penguji, maka Saudara Alvino Andina Rahman, Anda angkatan tahun 2016, sekarang 2022, jadi masuk ke tahun ke-6 ya. Nah, tentunya dalam hal ini kami sepakat bahwa saudara dinyatakan lulus tanpa harus mengulang. Tapi dengan catatan, banyak sekali masukan dari Pak Dr. Iwayan. Nah, nanti Anda harus penuhi apa yang Anda lakukan. Nah, apa yang permintaan Pak Wayan itu apa? Nah, sehingga nanti itu buat penyempurnaan penulisan skripsi Anda, terutama dalam besaran listrik. Ya, jangan sampai daya semu di satuannya watt. Daya semu itu satuannya volt ampere. Nah, jadi lihat tabelnya itu 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 20 ampere, ya. Nah, begitu juga dari Pak Redisal, masukannya banyak sekali, mulai dari cover, analisis, diganti dengan analisa. Itu di garis bawah itu. Ya, Anda melakukannya bukan analisis, tapi analisa. Nah, kemudian Pak Isan juga minta harus ada surat keterangan dari Pak RT-nya. Apakah Anda benar nggak melaksanakan penelitian di sana? Walaupun Anda rumah itu saudara Anda semua, kenal sama Anda, jadi nggak boleh gitu. Secara prosedur tetap kita harus menghargai ketua RT. Karena Pak Isan sendiri sebagai ketua penguji juga ketua RT nih Pak Imam. Lain kalau mintanya sama saya kasih langsung. Soalnya di tas saya harus bawa stempel RT gitu. Bukan stempel prodi Pak Wayan. Nah, baik. Jadi sekali lagi Anda diberi waktu secepatnya, kurang lebih 1 minggu, ya 10 hari lah. Jangan Anda terlena. Yang udah setelah ujian ini Pak Wayan, mereka meninggalkan Pak. Yakin bahwa itu udah lulus. Sedangkan persyaratannya itu masih banyak yang harus dilakukan. Revisi, kemudian diminta tanda tangan oleh Dewan Penguji. Nah, baru kita katakan sah dia. Nah, nanti dia akan mengikuti prosedur yang ada di administrasi Korprodi dan kemudian administrasi di fakultas. Nah, jadi itu sebelum ditutup, silakan kalau Anda mau menyampaikan Alvino kepada Dewan Penguji yang lain, silakan diberi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Keras. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah memberikan masukan serta arahan untuk skripsi saya ini agar bisa lebih baik pastinya, dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata dalam diri saya pribadi gitu Pak. Terima kasih banyak. Sudah. Sampai itu Pak Wayan. Sebutin saja. Terima kasih Bapak Wayan Ratnata dari dosen UPI sebagai dosen ahli. Terima kasih Pak. Bapak Redisal Monantun atau Pak Itang ya Pak. Makasih banyak. Ya, dan terakhir Pak Rifrarjo, terima kasih banyak Pak. Dan Pak Irzan Zakir, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Demikianlah para dosen penguji acara ujian skripsi pada siang hari ini. Kalau
kita lihat waktu luar biasa, itu 3 jam. Saudara Vino ikut sidang ujian skripsi. Alhamdulillah dengan tidak mengecewakan, dan juga kami dari pihak Dewan Penguji, salam kepada keluarga Anda ya. Anda hari ini telah selesai sidang ujian skripsi strata S1. Nah, kalau Anda revisi, perbaiki semua, Anda berhak menyandang gelar titel SPD, Sarjana Pendidikan dalam bidang teknik elektro. Mungkin ada masukan dari Pak Imam, Pak Wayan, Pak Redisa, silakan Pak. Cukup Pak, cukup. Pak, Cukup. Cukup Pak ya. Cukup, Pak, cukup. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Wayan, Pak Terima kasih Pak Irfan, Pak Iman, Pak Rizal. Ya, sama-sama. Salam Pak. salam. Kapan-kapan ke Salam Bandung sehat. Pak, Puki. Puki Pak, Siap. kapan Puki? Kapan Oh, Puki gitu. Pak? Insya Allah Pak. Main ke Puki Pak. Iya Siap Pak. Pak Wayan. Siap. Pak Wayan sehat selalu Pak Wayan. Terima kasih Pak Irzan, Pak Itang. Pak Ya, Imam di Hotel Sentul atau di Hotel Puncak nih? Hah? saya Pak Isan, salam Pak Isan, salam saya ke Pak Yitno, Pak Supriyanto. Oh, Almarhum Pak, udah meninggal. Pak Purwanto sudah meninggal Pak Wayan. Ya Pak, Pak Purwanto. bukan satu lagi Pak Supriyanto kan? Oh Pak Supriyanto ya, nanti kami sampaikan. Oke, Pak Wayan. Supriyanto, Pak Suyitno. Oke. Kawan-kawan saya dulu di Surabaya. oh iya. Kalau teman Pak Isan itu Pak, di elektro dulu ada Pak Iwayan Jineng Pak. Siapa? Pak Wayan Jineng Pak, almarhum Pak. Oh iya. Kepala sekolah dulu di Jakarta. Iya. Oke.